Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Sulam Taufik dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya syariat Islam yang beliau bawa. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sulam Taufik pada bagian yang pertama, yaitu pada halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrijna minadh dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini fasal. Yujibu ala kafatil mukallafina, yujibu ala kafatil mukallafina, yujibu wajib ala kafatil mukallafina, atas semua orang yang sudah mukallaf. Jadi di sini yang pertama, wajib atas semua orang mukallaf, artinya orang yang sudah dijatuhi hukum yang 5, wajib ad-duhulu fi dinil Islam, masuk di dalam agama Islam, was-subutu, dan tetap menjaga, fihi, di dalam Islam, fihi fi dinil Islam, di dalam agama Islam, alad dawami selamanya. Jadi orang mukallaf itu wajib masuk ke dalam agama Islam dan wajib menjaga keislamannya itu untuk selama-lamanya. Waltizamu, dan melaksanakan malazimu, apa yang menjadi kewajiban, semua kewajiban di dalam Islam. Alaihi, atas mukallaf, apa yang harus dijaga, minal ahkami, dari beberapa hukum Islam. Famimma yajibu, adapun sebagian yang diwajibkan alaihi, atas mukallaf, wa atiqadu, yakni meyakini, mutlaqan, dengan mutlak. Wan nutku, dan wajib mengucapkan bihi, atas orang mukallaf, fil hali, seketika, in kana kafiran, apabila orang itu kafir. Wa illa fa fis sholati, apabila dia bukan kafir, fa fis sholati, maka cukup di dalam sholat. As-syahadatani, dua kalimat syahadat. Kalimat as-syahadatani ini menjadi mubtada muakhar. Jadi apabila orang kafir ingin masuk Islam, itu wajib mengucapkan dua kalimat syahadat seketika, saat itu juga. Tapi kalau bukan orang kafir, artinya orang Islam, membaca syahadatnya cukup di waktu sholat. Wahuma, adapun dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yakni kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dikatakan dua kalimat syahadat. Yang pertama dinamakan syahadat tauhid, yakni asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, adapun makna lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sekarang kita bahas makna dari dua kalimat syahadat itu satu persatu. Kita bahas dulu syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, adapun makna asyhadu an la ilaha illallah, an ta'lama, yakni kamu mengetahui, wa ta'taqida, dan meyakini, wa tu'mina, dan mengimani, wa tasaddaqa, dan membenarkan, alla ma'budah bihaqqin, alla ma'budah, sesungguhnya tidak ada yang disembah, sesungguhnya tidak ada yang bisa disembah, bihaqqin, dengan benar, alla ma'budah, sesungguhnya tidak ada zat yang bisa disembah, bihaqqin, dengan benar, fil wujudi, di dalam wujud, illallah, kecuali Allah. Al-Wahidu, yang Maha Esa. Al-Ahadu, yang satu, zatnya satu, zatnya satu. Al-Awwalu, adapun Allah itu yang awal. Allah itu adalah awal tanpa permulaan. Kemudian Al-Qadimu, yang dahulu. Allah itu sudah dari dulu, sudah dari dulu. Nah, ketika kita membahas hal-hal yang seperti ini, Allah itu awal-awalnya itu kapan sih? Kalau ada, Allah itu adanya mulai kapan? Ya, ini pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dhatillah. Nah, di situ Nabi mengatakan, kamu berpikir saja tentang ciptaan Allah atau tentang makhluknya Allah. Wala tatafakkaru fi dhatillah, dan jangan berpikir tentang zatnya Allah. Jadi ketika kita berpikir al-awwal, al-qadim, al-hayyu, al-qayyum, dan seterusnya, kita cukup meyakini bahwa Allah itu awal. Begitu saja. Al-Qadimu, yang dahulu, kemudian Al-Hayyu, dia maha hidup, Al-Qayyumu, dia berdiri sendiri. Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh tempat. Bahkan kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu tempatnya di ars, ars itu bukan tempatnya Allah. Sekali lagi, Allah itu tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Al-Baqi, dia yang abadi, dia yang baqi, baqi, kekal, kekal, bahasa Indonesianya kekal. Al-Qadimu, yang abadi, Al-Qadimu, yang abadi. Al-Khaliqu, dia maha pencipta. Al-Khaliqu, dia maha pencipta. Al-Khaliq, Khaliq ini asal kata dari khalaqah, namun masdarnya bisa khuluqa, bisa khalqan. Khaliqu, pencipta. Ar-Raziqu, dia yang maha memberi rizki. Al-Khaliq, Ar-Raziqu, dia maha memberi rizki. Artinya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, rizkinya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu sudah ditentukan, Allah sudah ngatur semuanya. Ketika kita berpikir tentang rizki, mungkin sejenak kita berpikir mengambil iktibar. Dulu Kiai pernah memberikan pelajaran kepada kita tentang seorang petani yang memelihara sapi. Sapi itu selalu terikat di dalam kandang, selalu terikat di dalam kandang, dan sapi tidak pernah berpikir makanannya dari mana. Dia, sapi itu menerima, terima saja, dia diam saja di dalam kandangnya. Dan nyatanya tiap hari dia selalu makan, dia selalu minum. Ya, sapinya gemuk begitu. Nah,
Begitu juga manusia, begitu juga manusia. Yang kita ini sebetulnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa pola pikir kita kalah dengan sapi? Nah, sehingga dengan demikian maka Ar-Raziqu, Allah itu yang maha mengatur rezeki, yang memberi rezeki. Al-Alimu, dia juga mengetahui. Al-Qadiru, dia maha kuasa. Jadi Allah itu maha mengetahui. Al-Alimu, dia maha mengetahui segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Allah semuanya tahu, baik yang ditutup-tutupi atau yang ditampakkan, semuanya jelas dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha mengetahui. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Allah. Allah itu bukan Tuhannya orang Arab saja, Tuhannya orang Jawa, Tuhannya orang Melayu, Tuhannya orang Sunda, semuanya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, boleh menggunakan bahasa Jawa, boleh menggunakan bahasa Sunda, boleh menggunakan bahasa Melayu, karena Allah maha mengetahui. Allah tahu maksud kita. Jangankan yang diucapkan, yang ada dalam hati kita, Allah saja tahu. Al-Qadiru, dia maha kuasa. Al-Qadiru, Allah maha kuasa. Kuasa dalam apa? Al-Fa'alu lima yurid. Al-Fa'alu, Allah itu berbuat lima yurid. Lima yurid itu bahasa kerennya semau gue dong. Nah, itu kan semau gue. Apa ya? Lima yurid yang Allah kehendaki. Nah, lima yurid yang Allah kehendaki. Allah berbuat lima yurid atas sesuatu yang Allah kehendaki. Masya Allah, ma sesuatu yang dikehendaki, sa'ah maka ada Allah. Masya Allah, sesuatu yang dikehendaki Allah, karena maka ada. Walam yasha, dan apabila yang dan apa sesuatu, wama dan sesuatu lam yasha yang tidak dikehendaki Allah, lam yakun maka tidak ada. Jadi apa yang dikehendaki Allah pasti ada, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak ada. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan kekuatan, illa billah, kecuali atas izin Allah, al aliyu, yang maha luhur, al azimu, dan maha agung. Mausufun, yang memiliki sifat, bikulli kamalin, pada semua kesempurnaan. Bikulli kamalin, pada semua kesempurnaan. Munazzahu, munazzahu, maha suci Allah, an kulli naqsin, dari semua sifat kurang, dari semua kekurangan. Jadi Allah itu maha sempurna, maha suci Allah dari semua sifat kekurangan. Laisa kamislihi sayun, laisa kamislihi sayun, laisa, tidak ada, kamislihi, yang menyerupai. Kamislihi, kafnya ini kaf ziyadah, tidak ada yang menyerupai, sayun, sesuatu. Wa huwa sami'ul basir, wa huwa, adapun Allah, sami'u, maha mendengar, al basiru, dan maha melihat. Wa huwa, adapun Allah, al qadimu, itu dahulu. Wa ma siwahu, dan selain Allah, hadisun, itu baru. Artinya selain Allah, apapun selain Allah itu pasti rusak. Itu baru itu artinya bisa rusak. Wa huwa, adapun Allah, al khaliqu, zat yang mencipta. Jadi Allah itu yang mencipta. Wa ma siwahu, dan selain Allah, makhlukun, itu makhluk. Selain Allah dinamakan makhluk. Wa kalamuhu, adapun kalamnya Allah. Nah, ini ada yang dulu mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan sebagainya. Di sini Kiai Musannif mengatakan wa kalamuhu, adapun kalamnya Allah, qadimun, itu dahulu. Artinya kalamnya Allah sama dengan Allah, yakni memiliki sifat qadim. Sehingga dulu di langgar-langgar atau di musola sering kali
dijadikan pujian. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati, dan seterusnya. Itu seringkali dulu dijadikan puji-pujian. Wa kalamuhu, bismillahirrahmanirrahim, wa kalamuhu, adapun kalamnya Allah, qadimun, itu dahulu, kasairi sifatihi, seperti sifat-sifatnya Allah, seperti sifat-sifatnya Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu itu maha suci, Allah mubayinun, mubayinun, yang berbeda, li jami'il mahlukati, atas semua makhluk. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Fiddati, di dalam zatnya. Jadi Allah itu berbeda di dalam zatnya. Beda zatnya Allah dengan semua makhluk ciptaannya, berbeda. Jadi Allah itu tidak sama dengan gunung, Allah itu tidak sama dengan laut, Allah tidak sama dengan pohon, Allah tidak sama, semuanya. Mubayinun li jami'il makhlukat, berbeda, li jami'il mahlukati, dengan semua makhluk. Berbeda dalam apanya? Fiddati, dalam zatnya, wasifati, dan sifatnya, wal af'ali, dan pekerjaannya. Subhanahu, subhanahu, maka maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur Allah, amma yakuluh, seperti yang diucapkan, amma yakulu, seperti yang diucapkan. Siapa yang mengucapkan? Adz-dzalimuna, orang-orang yang zalim semua. Amma yakulu, berbeda, maksudnya berbeda, mubayyinun tadi, seperti berbeda dari yang diucapkan oleh orang-orang zalim, orang-orang zalim. Jadi orang zalim itu mengatakan Allah begini, Allah begini, berbeda. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Amma yaqulu zalimuna uluwan kabira, uluwan kabira, uluwan maha luhur, kabira, dan maha besar. Inilah makna dari kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, bayangkan di dalam kepala kita itu bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, dan zatnya juga satu. Artinya zatnya satu. Kalau kita satu tapi terdiri dari beberapa bagian, kita ini satu, seperti saya, Basori, Al-Fakir misalnya satu. Ini satu tapi dari beberapa bagian, dari tangan, dari kepala, dari kaki, dan seterusnya. Tapi kalau Allah satu, tidak bisa dibagi-bagi, bukan dari beberapa bagian, memang zatnya satu. Itu ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dan kemudian Allah juga tidak butuh tempat. Allah itu tidak butuh tempat. Allah tidak di atas, tidak, pokoknya Allah ada begitu saja. Kemudian Allah itu memberi rizki, Allah itu maha memberi rizki. Segala apa yang ada di atas muka bumi ini, semua rizkinya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia maha pemberi rizki. Kemudian ada satu cerita Imam Zahidi. Imam Zahidi ini pernah ingin membuktikan kalimat Allah, firman Allah dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, tidak ada binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali rizkinya sudah diatur oleh Allah. Imam Zahidi ini ingin membuktikan firman Allah tersebut, kemudian pergi ke tempat yang jauh, terus dia pergi sampailah pada sebuah hutan. Kemudian di hutan itu Imam Zahidi mencari tempat yang sunyi, Akhirnya dia menemukan sebuah gua yang diyakini tidak ada makhluk yang akan ke sana. Akhirnya dia masuk ke dalam gua tersebut. Setelah sampai di dalam gua, Imam Zahidi ini bergumam dalam hati,
kalau sudah sampai di sini bagaimana Allah memberikan rezeki kepada saya. Dia ingin membuktikan. Benar, setelah malam tidak ada yang bisa memberi makan. Keesokan paginya ada rombongan pedagang. Rombongan pedagang lewat dari situ, kemudian turun hujan. Begitu turun hujan, rombongan ini mencari tempat berteduh yang akhirnya sampailah kepada gua tersebut. Nah, kita berteduh di dalam gua ini. Akhirnya rombongan itu berkumpul masuk ke dalam gua tersebut. Begitu sampai di dalam gua, ternyata di gua itu ada seseorang yang tengah duduk. Nah, begitu ada orang duduk, rombongan pedagang ini kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum. Orang itu diam saja. Kemudian setelah diam, ada salah satu teman dari rombongan pedagang itu yang mengatakan, ini biasanya orang tidak mau ngomong ini karena mulutnya kaku dan belum makan. Akhirnya kepala rombongan itu menugaskan anak-anaknya, anak buah pedagangnya itu untuk ngambil sendok. Setelah ngambil sendok, mulut Imam Zahidi itu dicongkel pakai sendok giginya. Setelah terbuka, kemudian dimasukkan air, dimasukkan roti ke dalam mulut Imam Zahidi. Kemudian setelah itu Imam Zahidi tertawa. Ketika tertawa, rombongan ini mundur takut. Nah, setelah takut, Imam Zahidi baru ngomong, wahai saudara-saudaraku, saya ini bukan orang gila, bukan apa, saya ini orang biasa seperti kalian. Saya hanya ingin membuktikan bagaimana kalau saya diam di dalam gua ini, bagaimana Allah memberikan rezeki kepada saya. Ternyata Allah menugaskan kalian semua untuk memberi makan kepada saya. Sejak saat itulah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka memang benar Allah itu maha memberi rezeki. Kemudian Allah itu tidak butuh tempat, Al-Qayyum, dan Allah itu kekal, abadi selama-lamanya, abadi, kekal. Artinya kekal seperti tadi dikatakan, wa ma siwa mahlukun, dan semua selain Allah itu adalah makhluk. Nah, kemudian mubayyi'un li jami'il makhlukun, berbeda dengan makhluk. Artinya nanti ketika kiamat semuanya sudah tidak ada, tumbuhan tidak ada, apa tidak ada, hanya tinggal Allah yang maha kekal, maha hidup untuk selama-lamanya. Ini ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, inilah kalimat tauhid. Ketika kita mengatakan saya bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, dialah satu-satunya yang mengatur jagat raya ini, ia yang mengatur rezeki, ia yang maha hidup, ia yang maha kekal. Itu kita bayangkan di dalam diri kita ketika mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah makna dari kalimat syahadat tauhid yang bisa kami sampaikan melalui kitab Sulam Taufik. Baik, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.